Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya hanya ingin mengutarakan sesuatu kepada sahabat-sahabat tercinta dimanapun berada, yaitu tentang mengenai video-video saya yang berkenaan dengan mustika-mustika atau tentang fosil dan lain sebagainya, yang intinya pada video-video yang mengulas benda bertuah. Jujur terus terang, sahabat-sahabat, untuk jenis video-video saya semuanya yang mengulas tentang benda-benda bertuah, termasuk mustika, galor, batu-batu akik lainnya, dan apapun yang intinya pada sebuah benda yang dipercaya mempunyai tuah dan mempunyai energi secara alami, baik itu berkodam ataupun tidak. Selama ini belum sempat untuk memberitahukan kepada sahabat-sahabat semuanya bahwa sebenarnya kenapa di setiap video saya kadang saya membuat video di ruang terbuka untuk menampilkan sebuah video pemandangan alam sekitar persawahan, keindahan alam dan lain sebagainya, yang di situ ada sedikit dibumbui dengan misteri-misteri. Kadang saya mengulas tentang batu mustika, batu bertuah, kali-kilau dan lain sebagainya, karena sebenarnya itu adalah tuntutan dari diri saya pribadi yang sampai sekarang saya sendiri sulit untuk menjelaskan. Lalu kenapa saya membuat konten tidak fokus pada sebuah tema saja, untuk batu misalnya, atau untuk mustika khusus pada batu atau mustika atau juga benda bertuah saja? Yaitu tadi dikarenakan tuntutan yang sulit saya jelaskan melalui isyarat kata-kata. Tentunya tuntutan dari dalam diri pribadi saya. Namun saya selingi dengan pemandangan alam dikarenakan setiap saya mengulas misteri pada sebuah benda bertuah, pada sebuah mustika apapun, itu badan saya itu lemas. Saya sendiri tidak tahu kenapa itu. Setelah saya menjelaskan atau mengulas tentang batu mustika atau benda bertuah lainnya, terus saya itu habis itu mendadak lemas hingga seperti tidak bertenaga. Sekarang pun saya itu sebenarnya lemas, teman-teman. Lemas dikarenakan setelah saya mengulas tentang benda-benda bertuah termasuk mustika dan lain sebagainya tadi, meskipun badan saya lemas tapi tidak ngantuk seperti setelah kerja berat menguras tenaga terus badannya lemas begitu. Karena setiap saya mengulas benda-benda bertuah termasuk mustika, kali-kelor dan lain sebagainya, itu sepertinya di luar kepala saya. Maksudnya sebelumnya saya itu nggak pernah berpikir saya harus ngomong begini, saya harus berbicara begini, bagaimana cara mengulasnya, tidak. Apalagi pada saat saya mendapatkan pertanyaan dari sahabat yang sekiranya dalam hati saya terpanggil untuk menjawabnya. Jujur, spontan langsung saya menyalakan kamera. Bahkan kadang saya tidak sempat menaruh kamera HP saya ke tripod. Kadang langsung saya pegang gini, teman-teman. Langsung saya pegang gini. Dan itu saya cuman langsung ngomong apa adanya, entah itu petunjuk dari mana, yang jelas saya sendiri sulit untuk menjelaskan. Padahal sebelum saya menjawab sebuah pertanyaan, setelah dipikir-pikir, saya itu nggak paham. Sepertinya ada koneksi dari sebuah pertanyaan yang mengharuskan saya untuk menjawab. Itu spontan, saya ngomong apa adanya. Meskipun ada beberapa bagian video yang saya potong, mungkin menurut saya pada saat selesai membuatan video ini sepertinya kurang seret, terus saya potong dikit-dikit gitu. Kadang saya sendiri juga heran setelah saya membuat video mengulas atau
membuka rahasia tentang batu gali kelor, fosil gali kelor, dan lain sebagainya, atau mustika. Saya sendiri melihatnya, justru saya mempelajari dari ulasan saya di video. Begitu teman-teman, bukan saya mempelajari sebelum membuat video. Dan teman-teman saya juga begitu. Katanya banyak mendapatkan pelajaran dari video saya yang mengulas tentang batu bertuah, batu mustika, dan benda-benda bertuah lainnya. Ada yang bilang, ini ulasan ini luar biasa, berbeda dari yang lain. Itu bilangi sendiri kepada saya begitu. Katanya masuk juga ini ulasannya begitu. Padahal saya sendiri itu mempelajari dari video saya sendiri yang setelah saya mengulas terus saya dengar, oh ternyata begini. Tapi gimana, sulit untuk menceritakan. Mungkin sahabat-sahabat yang ahli di bidang spiritual juga bisa memahami, mudah-mudahan ya. Meskipun saya tidak bisa menjelaskan secara langsung, tapi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Makanya kadang saya selingi dengan video-video pemandangan pedesaan, persawahan, dan lain sebagainya. Ya, untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Kenapa ini saya ceritakan? Dikarenakan ada sahabat yang bertanya, kenapa saya tidak fokus ke batu mustika atau benda-benda bertuah saja? Saya jawab, saya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya ini tadi yang saya ceritakan, ini alasannya. Itu teman-teman. Ya sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.